pemaparan dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Ardi atas paparannya. Luar biasa menurut saya, Mas, yang telah dipaparkan barusan. Sedikit mungkin review bagi kawan-kawan yang baru join di tengah-tengah paparan. Jadi tadi apa yang telah dipaparkan Mas Ardi itu adalah mengenai portal, ya, inisiatif untuk menciptakan sebuah portal, yaitu salah satunya adalah portal si COVID yang terdiri dari 3 tema, yang mana portal ini informasinya itu sudah banyak digunakan di beberapa instansi ya, seperti Inaris, lalu juga ditarik informasinya ke ID, lalu ada melalui universitas juga UI dan Unbrau, seperti itu. Jadi memang informasinya ini sangat amat penting digunakan di berbagai pihak. Lalu selanjutnya portal ini juga dan penyedia informasi ini juga sebenarnya untuk menjawab, karena pada awal-awal terjadinya pandemi ini terjadi mungkin istilahnya kelangkaan informasi seperti itu ya. Pada awal-awal itu tidak ada informasi mengenai di mana zona merah, di mana zona-zona yang kemudian berbahaya. Lalu ini yang menarik ini. Ini yang menarik karena banyak kemudian berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, kemudian mengeluarkan versi dari portalnya sendiri, yang mana menurut Mas Ardi ini mungkin ini dikarenakan adanya ketidakseragaman struktur data, begitu ya Bang ya. Struktur data yang berbeda-beda, sehingga kemudian saat akan disatukan informasi tersebut mengalami kesulitan. Lalu selanjutnya analisis yang digunakan untuk menyediakan informasi terkait COVID ini. Salah satunya itu adalah menggunakan density analysis, yang mana variabel-variabel yang digunakan itu adalah sebaran suspek, lalu sebaran infrastruktur transportasi, lalu kepadatan bangunan. Nah, dari sini juga keluar sebuah konsep yang dinamakan konsep people in pixel. Ini luar biasa menarik konsep people in pixel ini, di mana memanfaatkan data dari imagery, citra satelit, yang kemudian dikalibrasi dengan data PODES. Ini luar biasa. Lalu kemudian dari konsep tersebut digabungkan juga dengan konsep building density tadi, informasinya sudah didapatkan, sehingga bisa keluar kemudian wilayah-wilayah mana saja yang rawan. Selain itu, analisis kerawanannya juga di sini dijelaskan dengan menambahkan travel time. Nah, travel time ini juga luar biasa. Setelah tadi dibandingkan dengan platform yang biasa kita gunakan ya, Mas Ardi ya, yaitu Google Earth, Google Maps, untuk membandingkan travel time itu ternyata selisihnya hanya kecil sekali, yaitu 7 menit. Nah, analisis travel time ini juga ternyata digunakan untuk salah satunya implementasi Tsunami Early Warning System, ya, TEWS ini. Nah, untuk COVID ini analisisnya digunakan untuk aksesibilitas atau waktu akses ke rumah sakit rujukan terkait COVID ini. Ini menurut saya sangat penting, Mas Ardi. Kalau saya pribadi, saya punya pertanyaan, Mas Ardi. Mengenai data struktur ini, Mas, seberapa penting sih sebenarnya pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu memanfaatkan atau mereka secara bersama-sama menggunakan sebuah struktur data yang sama, sehingga saat kemudian dibagi pakaikan, saat kemudian digabungkan ke dalam satu platform, ya, data tersebut bisa digunakan secara bersama-sama dengan interoperabilitas data yang sangat baik tentunya. Menurut Bang Ardi, seberapa penting implementasi struktur data tersebut? Lalu seberapa pentingkah kemudian kita harus mempunyai data dan informasi geospasial skala besar? Karena menurut saya begini, Bang. Kalau misalkan tadi informasi mengenai titik-titik bangunan itu didapatkan dari bentuk ada peta skala besar dengan dengan ketelitian yang sangat baik, apakah kemudian itu akan meningkatkan ketelitian analisisnya atau bagaimana, Bang? Mungkin bisa kita mulai diskusinya, Bang. Baik. Terima kasih ya, Mas Danis. Jadi begini, ini kan sempat kami paparkan di BNPB, dan BNPB
mencoba juga membuat peta yang sama. Jadi mereka juga membuat juga sebaran titik pasien mirip seperti yang kami gunakan gitu, karena mereka tertarik juga dengan metodologi ya. Cuman mereka melakukannya sampai analisis risiko. Kalau saya kan sama rawan saja. Jadi BNPB menganalisis sampai ke risiko. Jadi di situ dia ada menggunakan variabel rentan itu ya. Dari jumlah penduduk usia lansia, ya, balita, dan sebagainya. Kemudian variabel kapasitas juga dilihat dari sebaran titik-titik rumah sakit dan sebagainya. Kemarin kita di share ya mengenai metodologi yang mereka lakukan. Nah, namun terbatasnya adalah data. Jadi analisis kajian yang mereka lakukan itu ya hanya sebatas wilayah-wilayah memang hanya menyediakan data sebaran pasien basis kelurahan. Yang ada itu ya masih terbatas, jadi masih aja DKI, Jawa Barat, Tangerang, DIY. Nah sekarang terakhir saya cek Jateng sudah memunculkan tuh sebaran titiknya secara detail. Jadi ini data sebaran titik ini sangat penting, Mas Denis. Jadi supaya kita bisa mengenerate area rawannya. Kalau di situ kalau kita lihat basisnya kabupaten atau provinsi kan kita tidak bisa melihat secara spesifik lokasi rawannya mana sih, seperti itu. Dikatakan misalkan nih kalau kita cek misalkan ya kayak misalkan di portal-portal nasional kayak govcovid19.go.id miliknya Kemenkes itu basisnya kan provinsi. Di situ kalau kita klik provinsinya muncul sebaran jumlah pasien positif sekian, ODP sekian, PDP sekian. Tapi lokasinya di mana spesifiknya kita nggak tahu. Kayak gitu. Nah, penting juga Pemda-Pemda ini harus mempublish data-data sebaran pasien, oke lah nggak usah sampai domisili, tapi basis kelurahan saja. Itu sudah sangat bagus sebenarnya. Sehingga kita bisa membuat peta detailnya, peta rawan yang detail gitu ya. Seperti itu. Nah, itu ya keterbatasannya. Jadi kami sudah menyarankan atau merekomendasikan ke BNPB coba dikondisikan supaya Pemda-Pemda itu melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Pemda-Pemda lain yang sudah memberikan sebarannya secara detail kayak gitu. Plus kalau bisa format yang sama juga. Jadi kebetulan kami ini mengkolek datanya itu tidak digitasi lagi. Jadi setelah peta ini viral gitu ya, masuk ke media massa dan lain sebagainya, kemudian kami didukung oleh teman-teman geografi, ternyata kita bisa melakukan crawling data kayak gitu. Jadi datanya kita bisa akses secara online gitu ya. Jadi tidak lagi dipakai digitasi ya, jadi pakai crawlingan itu seperti itu. Nah, jadi memang saya sih memang setuju sekali harus ada data-data sebaran yang detail seperti itu supaya bisa dilakukan analisis yang lebih detail lagi. Kemudian tadi apa ya pertanyaan keduanya? Terkait ini Bang, seberapa penting pemerintah pusat hingga daerah itu menerapkan sebuah struktur data yang sama sehingga bisa semuanya dibaca oleh satu platform nasional seperti itu, Bang. Ya makanya itu yang tadi saya bilang tadi, makanya ya kalau bisa data-data ini Pemda ini oke lah nanti di sharing lewat BNPB sebagai pengumpul datanya ya. Nah, baru nanti BNPB yang akan melakukan analisis lebih lanjutnya. Ya itu penting sebenarnya satu basis data yang sama, format data yang sama, sehingga kita enak melakukan analisisnya itu. Nah kalau kayak begini kan ada basis provinsi, ada basis kabupaten, ada basis desa, kan jadi susah kita tersegmentasi jadi analis wilayahnya ya, dalam hal analisis. Seperti itu sih kalau menurut saya. Ya, betul sekali Bang. Satu basis data dengan format yang sama, satu level data yang sama. Ini sebenarnya kalau kita telaah bersama secara nasional pemerintah pusat sudah mencanangkan kebijakan satu peta dan satu data Indonesia. Jadinya mungkin sebaiknya itu kemudian diimplementasikan ya Bang ya, seperti itu ya. Ya. Oh ya, tadi soal data PIP ya, People in Pixel itu juga penting sekali tuh menurut saya. Iya.
Ya, itu kalau memang ada sudah di-generate katakan se-Indonesia. Itu bisa kita manfaatkan dalam konteks untuk menghitung keterpaparan. Jadi berapa orang sih yang terdampak dalam satu konteks adanya bahaya atau hazard misalkan. Kalau kita punya wilayah hazardnya misalkan tsunami atau longsor atau apa, tinggal di-overlay dengan peta sebaran titiknya itu, kita bisa menghitung kan kira-kira berapa orang yang terdampak dan sebagainya. Iya, setuju sekali Bang dengan apa yang tadi sudah dipaparkan dan dijawab oleh Bang Ardi. Sekarang mungkin giliran dari audiens. Di sini kita bisa raise hand sama-sama, tapi mohon izin untuk semuanya, hanya akan 3 penanya yang akan kami akomodir melalui pertanyaan secara langsung. Lalu nanti setelah pertanyaan secara langsung, kita akan ada sesi menjawab pertanyaan melalui chat. Oke. Untuk Bapak Ibu yang masih hadir, dipersilahkan untuk raise hand. Saya mau tanya ke Mas Ardi dari suara, ya. Boleh saya tanya. Silakan Pak, silakan. Iya. Oke. Terima kasih Mas Ardiansyah, ya. Sekali lagi saya perkenalkan dulu nama saya. Tadi mungkin Mas Ardiansyah sudah mencoba memperkenalkan saya, ya. Jadi di samping saya sebagai dosen di Geografi FMIPA UI, ya. Saya juga anggota Dewan Riset Daerah DKI Jakarta, DRD. Mungkin di antara yang hadir ini juga mungkin ada salah satu kolega di DRD, mungkin nanti bisa menambahkan barangkali pertanyaan saya, ya. Jadi gini, di Dewan Riset ini sedang ada tim Satgas untuk penanganan COVID ini, ya. Dan terus terang ini memang sudah sangat sudah sangat parah sekali di DKI Jakarta, ya. Jadi situasinya bukan lagi situasi mewaspadai, karena kan tadi judulnya mewaspadai tadi, ya, gitu kan. Nah, sebenarnya kita sudah pada posisi mengobati, gitu kan. Nah, pada posisi mengobati. Nah, mungkin yang diperlukan oleh teman-teman di Pemprov DKI adalah bagaimana caranya kita bisa men-tracking pasien. Pasien itu nanti dijemput oleh kita bayangkan kolega dari mikrobiologi spesimen itu ada ribuan yang belum terperiksa, bahkan sudah ada yang meninggal duluan, ya. Makanya kemarin ada sekitar 4.400-an penduduk yang wafat yang menggunakan SOP COVID, gitu, ya. Ya, dengan menggunakan protap COVID itu kan karena masih banyak mereka di antara mereka yang memang belum terperiksa spesimennya, gitu kan. Nah, untuk itu maka salah satu upaya adalah yaitu kita melakukan penjemputan pasien, ya. Itu dengan menggunakan misalkan memanfaatkan tracking GPS, gitu. Nah, apakah Mas Ardiansyah nanti bisa mengembangkan masalah ini, ya, sehingga nanti barangkali bisa diperkenalkan ke Dewan Riset Daerah, gitu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua terkait dengan fenomena mudik nanti, ya. Beberapa kalangan pemerintah sudah melarang, ada yang bilang diperbolehkan, gitu, ya. Tetapi yang jelas bagaimanapun juga mudik itu adalah menjadi sarana penyebaran. Tadi sudah dijelaskan penyebaran di Pulau Jawa tadi, ya, spreadingnya tadi seperti apa, gitu kan. Tentunya tadi di antara adalah perjalanan, gitu kan. Nah, pasti mudik ini akan menjadi media penyebaran, ya, dari epicentrum ke wilayah-wilayah lainnya di DKI Jakarta. Nah, kira-kira bisa nggak data yang terkini bisa mengestimasi wilayah-wilayah mana yang kira-kira akan menjadi sangat potensial daerah-daerah yang akan menjadi epicentrum kedua, gitu. Nah, itu yang jadi masalah, ya, nanti epicentrum kedua, gitu. Itu, ya. Jadi itu yang terkait dengan fenomena mudik. Nah, lalu yang ketiga, orang-orang yang mudik itu biasanya adalah akan ada arus balik, ya. Ada arus balik ke DKI Jakarta setelah Lebaran. Biasanya, ya, kalau ini dalam situasi normal. Nah, dikhawatirkan dengan adanya arus balik ini akan menjadi gelombang kedua penyebaran COVID di DKI Jakarta, akan menjadi semacam kalau di Wuhan itu ada gelombang keduanya, gitu kan.
Ya, nah ini kemungkinan apakah ini akan terjadi karena dengan adanya fenomena mudik dan arus balik ini. Itu kira-kira ya. Saya kira itu pertanyaannya. Makasih Mas Dani dan Mas Ardianto atas waktunya. Ya, baik Pak, sama-sama. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab saja, Mas Ardi, untuk pertanyaan dari Pak Hotip. Tadi kalau saya tidak salah catat, untuk bagaimana untuk meningkatkan analisis, lalu tadi yang menarik mengenai epicentrum kedua ya, kalau misalkan di skala dunia, epicentrum itu awalnya di Cina, lalu sekarang ada di Eropa dan Amerika Serikat. Nah, mungkin silahkan untuk dijelaskan. Bang Ardi, waktu dan tempat. Bang. Terima kasih Pak Kotip. Jadi setuju Pak. Jadi saya sih sebenarnya sangat-sangat membutuhkan data-data tracking pasien tuh Pak. Jadi ini kalau kita bicara level data ya, level data akurasi data. Jadi sebaran data provinsi itu bisa dibilang itu adalah level 3 gitu ya. Sebaran data titik per kelurahan ini level 2. Tracking pasien itu adalah level 1 dari sisi akurasinya. Tetapi ini susah nyari datanya nih Pak. Karena gini, terus terang, pada saat saya bergabung dengan Telkom UI dalam satu grup WhatsApp, itu yang dibuat oleh UI, ya. Jadi, Telkom pun bilang bahwa sebenarnya kita punya data tracking pasien itu. Asalkan kita punya nomor teleponnya, gitu. Kita bisa men-tracking posisi dia itu kemana aja 14 hari ke belakang, seperti itu. Asalkan kita punya nomor teleponnya, Pak. Itu saya rasa sih semua provider sama seperti itu, Pak. Asalkan kita punya nomor teleponnya, kita bisa men-tracking posisinya di mana. Nah, tapi gimana caranya itu kita bisa mendeteksi dia positif apa tidak? Nah, itu yang sulit gitu. Kayak gitu. Jadi memang ingin menjemput pasien gimana? Ingin menjemput pasien ada GPS-nya itu pakai alat apa? Atau pakai Google Map aja misalkan. Jadi ya, Pak. ambulan dari rumah sakit menjemput pasien gitu kan. Itu pakai GPS atau gimana? Jadi nembak lokasi si pasien gitu. Jadi prinsipnya kalau sudah ke-track lokasi pasiennya itu koordinatnya seperti itu. Nah, ini bisa langsung dalam hal ini ambulans ya bisa menggunakan navigasi ya untuk menuju ke tempat ke tempat si pasien. Cuman gini, kayak gini, kita kan belum tahu nih posisi dia ini berada di lebih dekat di rumah sakit mana, kayak gitu. Nah, itu pentingnya nih analisis yang tadi saya lakukan gitu kan, pakai travel time. Bisa jadi dia lebih dekat dengan si rumah sakit A, dia nggak perlu lagi ke rumah sakit B gitu. Jadi kan katakanlah gini, kalau saya boleh gambarkan, ini saya share screen sedikit. Jadi kalau kita punya peta DKI gitu ya, ini ada rumah sakit rumah sakit rujukan gitu ya. Nah, katakan titik-titik ini. Nah, kemudian ini ada zonasi service areanya ya, zonasi service areanya seperti itu. Nah, berarti tinggal misalkan si pasien itu sakitnya di lokasi tempat tinggal di mana? Lokasinya di sini. Nah, berarti dia lebih dekat dengan rumah sakit ini ya, seperti itu. Jadi kita bisa merujuknya ke rumah sakit yang terdekat dari lokasi tempat tinggalnya. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat peta service area semacam seperti ini, Pak. Itu. Atau misalkan di sini, nah ini juga menjadi concern juga sih Pak menurut saya. Saya juga tadinya cita-cita saya pengen membuat peta yang mengakomodir teman-teman kesehatan, karena kebetulan peta kita sudah ditempel di ID anak saya ada di Ikatan Dokter Indonesia ya. Jadi saya sih pengennya setiap rumah sakit itu bisa memberikan informasi. Misalkan dia sudah menangani pasien berapa jumlahnya, kemudian berapa kebutuhan APD-nya dan lain sebagainya, sehingga nanti kelihatan di petanya itu
mana sih rumah sakit yang kekurangan APD, mana sih rumah sakit yang sudah kelebihan kapasitas dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi tentu bahan analisis buat kita gitu kan. Kayak gitu sih Pak menurut saya mengenai trackingnya. Jadi kalau tracking sebenarnya tinggal kita buatkan saja seperti ini peta jangkauannya itu ya, peta jangkauan service area dari setiap rumah sakit sehingga kita bisa merujukan si pasien itu ke rumah sakit terdekatnya seperti itu. Seperti itu. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua, fenomena mudik. Ya, fenomena mudik. Nah, sebenarnya ini sebenarnya sih kalau menurut saya ini sudah tergambarkan dari ini Pak. Nah, dari model prediksi penyebaran ini. Ini kan asumsi kalau tadi keran-keran mudik tadi itu belum ditutup. Sehingga ya nanti menyebar kemana-mana, kira-kira menyebarnya kemana, ya ke wilayah-wilayah yang karakteristiknya tadi dijelaskan oleh 7 variabel prediktor tadi. Ya itu artinya yang sarana transportasinya padat, kemudian penduduknya padat dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau wilayah mana yang menjadi epicentrum kedua ini bisa dilihat dari model ini, model prediksi penyebaran secara spasial ini. Nah, artinya wilayah merah-merah tua ini artinya dari segi karakteristik wilayahnya dari 7 variabel prediktor itu mendukung untuk terjadinya penyebaran corona secara cepat seperti itu. Ini adalah wilayah-wilayah yang kemungkinan ya, kalau menurut saya, asumsi saya, ini adalah wilayah-wilayah yang akan menjadi ya, epicentrum baru seperti itu. Ini dilihat dari 7 variabel prediktor. Seperti itu. Kemudian kalau arus balik, nah ini kalau arus balik saya belum bisa berkomentar Pak, karena kebetulan saya masih concernnya ini ini kan penyebaran ini kan dari epicentrumnya yaitu dari Jakarta ya ke wilayah-wilayah sekitar. Nah, kalau arus balik itu saya belum menemukan polanya seperti apa. Yang jelas ya artinya ya kalau misalkan si pemudik ini balik lagi ya dan wilayah asal masih terpapar dengan sangat tinggi ya mungkin dia bakal bisa terpapar lagi gitu kan. Kira-kira seperti itu sih Pak kalau menurut saya Pak Khotib. Ya, silakan Pak. Oke, baik, makasih. Makasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Ardi telah menjawab pertanyaan dari Pak Khotib. Selanjutnya saya berikan waktu dan tempat untuk Bapak Ilham Akbar bertanya. Tadinya seharusnya Bapak Andre, cuman Bapak Andre mengatakan ternyata pertanyaannya sudah terjawab mengenai mudik tadi. Silahkan untuk Bapak Ilham Akbar untuk bertanya. Oke, terima kasih. Ya. Mas Denis, perkenalkan saya Ilham dari Depok. Mas Ardi, terima kasih pemaparan yang bagus sekali dan sangat insightful. Oke, jadi saya menyimpulkan dari apa yang tadi Mas Ardi katakan bahwa memang mobilitas itu sangat berpengaruh terhadap penyebaran COVID ya, Mas ya, dan kepadatan aktivitas. Nah, saya ada 2 pertanyaan nih, Mas. Yang pertama, apakah bisa diperjelas kira-kira aktivitas apa yang berperan dominan dalam penyebaran COVID? Apakah itu perdagangan, hiburan, atau lainnya? Yang kedua, apakah bisa dikorelasikan dengan data? Jadi seperti lalu lintas perdagangan beras misalnya, atau kebutuhan-kebutuhan lain seperti buah-buahan dan sebagainya. Jadi ketika kita sudah benar-benar di lockdown, kita bisa merekayasa sistem lalu lintas kebutuhan pokok tersebut. Terima kasih. Mungkin itu aja, Mas. Ya, baik. Langsung ya? Silakan, Mas. Ya, jadi kalau dalam model saya ini, yang paling berpengaruh itu ternyata memang adalah dari sisi aksesibilitas. Kepadatan penduduk ternyata tidak berkorelasi kuat kepadatan penduduk. Kemudian kepadatan
kepadatan ke tempat-tempat pusat-pusat keramaian itu kan saya juga menggunakan variabel tersebut ya, pusat-pusat keramaian. Salah satunya di dalam situ ada pusat-pusat hiburan, kemudian pusat-pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Dan itu memang tidak terlalu signifikan berkorelasi sih dari yang kalau kita lihat dari tren sepanjang tanggal 15 sampai tanggal 25. Jadi di sini yang paling berperan itu adalah mobilitas transportasi, sarana transportasi. Jadi ini kemungkinan juga kenapa bisa besar karena pada saat tanggal 15 sampai tanggal 25 ini kan belum dilakukan pembatasan ini ya yang secara masif seperti kayak sekarang ya. Sehingga kelihatan sekali penyebarannya itu ya dari sisi sarana transportasi umum seperti itu. Nah, mungkin saya nggak tahu nih, mungkin kalau kita tarik modelnya dengan tren yang saat ini, mungkin bisa beda lagi. Ini kan karena saya based on model dari tanggal 15, kondisi tanggal 15 sampai tanggal 25 seperti itu. Yang mana mungkin pada saat itu transportasi memang sudah dibatasi, tapi tidak semasif seperti sekarang kan sampai kereta itu sampai dibatasi sampai 20% misalkan. Nah, seperti itu. Jadi ya ini juga sebenarnya tergantung juga dari kebijakan pemerintah sih sebenarnya. Tapi kalau saya rasa untuk distribusi logistik ya itu harus menjadi pengecualian ya, itu harus penting itu distribusi logistik ya, beras dan sebagainya itu adalah hal yang harus pengecualian seperti itu. Saya kira itu ya, Mas. Apa lagi ya tadi pertanyaannya ya? Cuman 2, Mas. Sudah. Berarti ya? Berarti ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Ilham dari Depok atas pertanyaannya. Kalau saya lihat di sini belum ada yang raise hands lagi. Kalau gitu saya izin mau mengajukan pertanyaan, mengangkat pertanyaan dari chat. Nah, dari chat ini sudah ada beberapa masuk nih. Ya, silakan Pak. Boleh saya bertanya, Pak? Boleh. Ya. Silakan. Ya, mohon perkenalkan diri, Pak. Oh ya, saya Iwan, temannya Pak Khotib nih saya. Oke, Pak. Silakan, Pak. Dari Riset Jakarta ya. Terima kasih ini Ibu Bapak dari Geografi, Pak ya, sudah diperkenankan ikut mendengarkan pemaparan yang bermanfaat ya. Materi yang bagus dari Pak Ardiansah, Pak ya. Menarik sekali. Nah, jadi ini saya awam Pak. Jadi pertanyaannya dari perspektif orang awam ya. Jadi tadi sekilas saya tangkap itu nampaknya historical data Pak gitu ya, yang diolah gitu ya, sehingga mendapatkan pemahaman tentang kondisi yang ada begitu ya. Kira-kira barangkali begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu satu Pak. Saat ini kan di Jakarta kita melakukan pemantauan terhadap yang rentan usia 60 ke atas itu. Tadi kan ada juga sudah di dalam sekilas saya lihat sudah ada pemetaan terhadap rumah dan ada usia juga tadi Pak ya. Jadi yang COVID ini kan yang rentan itu kan menyasar ke usia 60 ke atas ya. Kemudian kaum marginal ya, yang tidak ada pilihan dia harus beraktivitas luar ruang. Sementara kaum milenial gitu ya sebut ya, itu kan mereka relatif. Ada suara. Saya bisa lanjut Pak? Silakan Pak, silakan. Oh iya. Tadi dari itu. Jadi sudah ada juga dari instruksi dari Pak Gubernur itu untuk memantau usia yang 60 ke atas. Nah, dalam konteks tadi geospasial tadi kan jadi menarik ini Pak. Apakah bisa ya kalau saya melihat seperti aplikasi Waze itu ya atau Google Map itu kan ada yang real dia menggunakan GPS begitu ya. Apakah bisa di dalam peta ini juga memasukkan jadi yang sifatnya real yang hari ini misalnya tadi sudah didata di Jakarta ada usia 60 tersebar di beberapa gitu ya. Mereka misalnya wajib menyalakan GPS-nya begitu ya. Kalau mereka punya smartphone itu wajib nyala sehingga
bisa dilihat dari layar misalnya, mereka itu tertib nggak, disiplin nggak melakukan isolasi mandiri misalnya. Misalnya dia dalam konteks misalnya anggap statusnya PDP ringan gitu misalnya ya. Jadi bisa dilihat apakah dia tetap berkeliaran. Tadi kan kelihatan tuh Pak ya, tapi historis kan ya. Tapi kalau yang mencegah ke depan kan, jangan-jangan dia tetap keliaran juga ke sana kemari gitu ya. Apakah mungkin itu Pak? Jadi kita bisa melihat dan bisa memantau dan bisa melakukan tindakan sekaligus. Apakah dengan menelpon. Di Korea itu kan kalau yang kami lihat itu begitu sudah. Jadi mereka bisa menelpon, jadi apa sistem informasi kesehatan mereka itu sudah sampai sejauh itu. Jadi yang sudah kena itu dipantau, terus diteleponin kalau dia apa kelayapan atau nggak menyalakan GPS-nya malah. Mungkin itu Pak. Jadi terutama untuk yang usia 60 ke atas, yang rentan terkena wabah, bagaimana cara memantaunya supaya jangan, ini kan di atas kertas pemantauan. Jadi orang dalam pemantauan dipantau. Terus ada yang pengawasan, tapi praktiknya saya pikir lemah sekali masih itu. Nggak, Satgas itu kan daya coverage-nya itu rendah itu, nggak mungkin dia cover. Jangankan Indonesia, Jakarta saja sudah kelabakan itu. Jadi barangkali teknologi ini sangat bermanfaat sekali kalau bisa sampai sampai ke arah sana itu, sampai sejauh bisa memonitor pergerakan orang. Itu kira-kira Pak Moderator, Pak Danis sama Pak Ardiansyah. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak Iwan dari BRD Jakarta. Ini menarik nih Bang Ardi pertanyaannya, bahkan tadi mengenai kalau tiap user itu kemudian di-track melalui GPS atau kita memanfaatkan data-data GPS dari Waze, dari Google itu terkait big data mungkin ya Bang Ardi ya. Nah, itu mungkin bagaimana Bang? Mohon dijawab. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya saya sih melihat begini, justru dengan adanya data informasi geospasial ini bisa menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut lagi. Misalkan seperti ini contoh. Ini kan saya baru saja membuat peta rawan ya, rawan. Nah, kita bisa analisis lebih lanjut lagi sampai ke faktor resiko. Di faktor resiko kita bisa menambahkan variabel lagi kayak tadi misalkan lansia, jumlah lansia, kemudian jumlah kepadatan penduduk, lalu ada variabel kapasitas di situ. Jadi artinya dia akan memperkecil resikonya kalau ada kapasitasnya besar. Kapasitas bisa misalkan tenaga dokternya banyak di sana, kemudian rumah sakitnya berdekatan, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kalau kita buat analisis risiko, nanti kelihatan nih Pak, di DKI Jakarta itu warna warna-warninya. Yang merah tua itu berarti adalah risikonya paling tinggi. Nah, itu harusnya sebagai prioritas tuh, misalkan diturunkanlah misalkan Satgas. Jadi Satgas tidak perlu semuanya diturunkan misalkan. Itu bisa kita bisa menggunakan analisis prioritas di situ. Lokasi mana sih yang paling beresiko dari dilihat dari variabel-variabel tadi kan? Kan yang beresiko tinggi pasti kan di situ ada lansianya banyak. Kemudian padat penduduk, kemudian ya mungkin tidak ada tenaga dokteran atau jauh dari rumah sakit di situ. Nah, di situ kita bisa misalkan memberikan bantuan, diprioritaskan di sana. Kemudian melakukan penyuluhan, monitoring, dan penurunan Satgas supaya orang-orang tetap berada di rumah, tidak keluar. Pasti kan yang beresiko tinggi pasti ya wilayah-wilayah padat, lansianya banyak, ya kira-kira seperti itu. Pasti wilayah-wilayah dan karakteristik tersebut ya. Seperti itu. Jadi saya melihat sih justru data informasi geospasial ini sangat penting sekali untuk bisa melihat itu. Mana wilayah yang diprioritaskan, mana yang tidak, misalkan seperti itu. Nah, kemudian untuk data tracking, sekali lagi sih saya memang sangat menunggu sekali tuh ya data-data tracking yang memang ini tidak bisa sembarangan orang sih terus terang Pak, karena kita sudah berkomunikasi dengan BNPB. Sebenarnya setiap provider itu mereka bisa melakukan tracking asalkan punya nomor teleponnya. Di tracking, kemudian si orang itu tidak jauh 30 km dari BTS yang ada. Nah, jadi
itu bisa terpantau lokasinya, dia di mana aja, seperti itu. Nah, kemudian mengenai aplikasi yang ada apa namanya Kemeninfo bangun itu ya, itu saya rasa itu juga sudah menerapkan GIS ya, Pak, sistem informasi geografis, jadi sudah menerapkan GPS di sana. Bahkan ada juga yang dikembangkan oleh Jawa Tengah itu. Jadi kalau kita masuk ke portal Jawa Tengah, kemudian kita klik rumah sakit mana nih yang terdekat dengan lokasi saya. Nah, si aplikasi itu bisa membaca koordinat posisi kita di mana, lalu dari situ dia akan memberikan informasi rumah sakit terdekat dengan lokasi tempat tinggal kita kemana gitu. Jadi bisa memberikan informasi sampai seperti itu. Atau ada juga saya pernah melihat ada satu aplikasi yang kalau kita melihat dari lokasi kita ya, kita masukkan lokasi kita berada di zona rawan apa tidak tuh. Nah, itu ada juga tuh lokasi-lokasi itu. Semua berbasis GPS. Jadi sangat bisa sih menurut saya diterapkan ya seperti itu. Ya yang penting tadi itu kan privasi provider yang pegang data itu semua seperti itu. Saya rasa seperti itu sih, Pak. Oke. Terima kasih Mas Ardi. Kalau dilihat di waktu kita sekarang ini sebenarnya sudah mencapai 20.30, tapi nggak apa-apa. Waktu akan dengan izin dari host, kita akan lanjutkan lagi untuk beberapa pertanyaan, karena beberapa pertanyaan ini sebenarnya penting. Jadi sayang kalau saya tidak sampaikan di sesi kesempatan ini. Mohon izin Bang Ardi, di sini ada pertanyaan dari saudara Mariman melalui chat. Pertanyaannya begini. Sebelum dinyatakan positif COVID-19, ada sekitar 6 hari, 1-3 pasien itu tidak sadar bahwa dia positif. Kemudian akan bisa berpergian kemana-mana sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Dari hal tersebut, maka bisakah dibuatkan zona rawan berdasarkan mobilitas orang-orang tersebut? Dalam kurung, Gojek, misalkan mobilitas melalui Gojek dan startup lain yang memanfaatkan peta-peta atau informasi geospasial. Sebenarnya pertanyaan ini serupa dengan apa yang tadi sempat disinggung oleh Pak Iwan mengenai tracking dari tiap-tiap orang tersebut. Monggo dijawab Mas Ardi. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Ini sebenarnya masih seputar data yang tadi saya bilang grade atau level tinggi ya, data level 1, artinya data tracking orang gitu ya. Bukan data basis kelurahan. Kalau yang tadi saya bangun kan adalah peta basis kelurahan. Jadi model yang saya bangun tadi, apabila kalau kita menggunakan data grade 1 tadi ya, artinya data level detail, artinya itu akan bagus lagi modelnya nanti dalam menggambarkan tingkat tingkat spreading-nya, tingkat penyebarannya. Apakah memang benar dari sarana transportasi atau mungkin variabel lainnya gitu kan. Nah, jadi data grade 1 ini adalah data-data yang memang dari sumbernya dari provider tadi. Jadi data-data tracking ya yang dari provider komunikasi Telkomsel dan sebagainya. Dan sebenarnya bisa juga kita gunakan ini data Google. Biasanya begini, kalau kita berpergian gitu ya, pakai Google Maps. Biasanya Google itu merecord histori kita. Google itu merecord histori kita pernah kemana aja. Nah itu sebenarnya kalau dibuka oleh Google datanya, itu sangat bagus sekali sebenarnya. Cuma kan kalau dari usernya saya sendiri, saya hanya bisa melihat dari lokasi saya sendiri. Saya pernah kemana aja sih, seperti itu. Tapi kalau data itu, data semua masyarakat ya, itu bisa diakses gitu ya, minimal ke pemerintah aja untuk mempelajari spatial behavior-nya gitu kan, bahwa masyarakat itu kira-kira mobilitasnya kemana sih. Nah, itu kan menarik sekali tuh sebenarnya untuk mempelajari ya. Nah, bisa nih kira-kira kita bisa modeling ternyata penyebaran COVID ini bukan hanya dari misalkan kendaraan transportasi umum misalkan. Bisa jadi nih tempat-tempat hiburan nih ternyata masih banyak ya yang
masih berkeliaran misalkan kayak gitu. Jadi ya itu saya bilang tadi, data-data itu tuh agak susah didapat gitu ya. Itu agak susah didapat. Tapi kalau bisa ya data-data itu, ini saya nggak tahu. Saya percaya pemerintah pasti punya akses lah, bisa lah mendapatkan akses itu ya. Ini terakhir saya dapat kabarnya itu nanti data tracking itu nanti akan diberikan, tapi diberikannya ke Kemeninfo sebagai komando ya, rantai komando dari penanganan COVID-19 ini. Nanti dari situ nanti mereka mungkin akan mempelajari dan akan mungkin mendeteksi ya mana misalkan saya bisa jadi misalkan saya tiba-tiba dapat SMS bahwa saya ini sudah pernah berinteraksi dengan orang yang terduga suspek positif. Itu bisa jadi. Kalau misalkan si data tracking itu terkumpul bisa diakses gitu kan. Jadi misalkan posisi saya sudah pernah berinteraksi dengan si pasien positif misalkan. Nah, mungkin saya bisa diberitahu lewat SMS atau dan sebagainya gitu ya, bahwa saya tuh ternyata sudah pernah berinteraksi nih. Nah, itu kan akan lebih bagus lagi gitu kan. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke. Ya, baik Bang Ardi, di sini ada 2 pertanyaan dari 2 orang. Ini mohon izin untuk saya mampatkan jadi satu sekaligus saya sampaikan ke Bang Ardi. Nah, pertanyaannya begini Pak, dari Nurdin Sulistyo. Model regresi apakah yang dipakai untuk memodelkan? Kalau menggunakan OLS, yang digunakan sebagai variabel ya, seperti itu. Lalu, apakah sudah dilakukan analisis apa ini ya? Oh iya. Analisis multikolinearitas ya, biasanya ini tuh analisis untuk menentukan keterhubungan atau adanya 2 korelasi antar 1 dan 2 variabel. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah mengenai pemodelan setelah adanya intervensi, Bang. Kan tentunya tadi setelah adanya peningkatan kasus, lalu pemerintah bertindak. Salah satu kebijakannya adalah yang hari ini kita rasakan bersama-sama adalah terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya itu PSBB itu tadi. Nah, apakah sudah ada maksudnya data dan informasi before dan after seperti itu, Bang Ardi? Waktu dan tempat dipersilakan, Bang. Baik, untuk model sebenarnya yang saya gunakan itu masih model regresi linear biasa sih. Oke. Seperti itu. Dari regresi linear biasa saja sebenarnya sudah menunjukkan model korelasi yang lumayan sih. Tapi tentu nanti saya akan coba, ini bagus sekali ya, nanti kita akan coba lagi dengan beberapa model statistik. Kebetulan saya bukan ahli statistik gitu ya, jadi yang saya ketahui baru sebatas hanya regresi linear saja. Tapi nanti kita itu saran yang bagus, kita akan coba perbaharui lagi modelnya dengan model statistik yang lain dan mungkin dengan sebaran data terbaru. Ini kan tadi saya buat modelnya dari tanggal 15 sampai tanggal 25, ya kan? Nah, mungkin nanti bisa kita buat modelnya dengan mengambil data dengan data yang terbaru, data yang saat ini, data yang terbaru. Mungkin nanti akan merubah lagi ya. Ini kan dinamis ya. Ini sebenarnya dinamis sekali ya keadaannya. Tergantung dari kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mengeluarkan A, nanti kan mungkin bisa beda lagi dinamis sekali kan kondisinya seperti itu. Tapi saran yang bagus nanti kita akan coba buat modelnya lagi dengan model yang lain. Oke Bang, mungkin itu sedikit untuk validasi modelnya itu gimana ya? Validasi modelnya. Kita belum melakukan validasi, jadi hanya melihat nilai R-square-nya saja sih, Mas. Oke. Seperti itu. Siap. Lalu di sini terima kasih Bang Ardi telah menjawab pertanyaannya. Sebenarnya di sini ada yang masih ingin bertanya, cuman ada beberapa di sini saya bacakan saja. Apakah data dari orang-orang yang terinfeksi saat ini sampai hari ini bisa di-running, lalu asumsi variabel yang sama sehingga pemodelannya mungkin bisa berbeda gitu. Kurang lebih sama seperti tadi. Lalu mungkin di sini kalau saya lihat lagi, nah
Untuk membuat peta rawannya dari 7 variabel tadi, boleh tahu referensi sumber datanya dari mana? Mungkin data-data ini wali datanya siapa gitu ya. Kalau kita merujuk ke Perpres 1 data, mungkin kita berbicara mengenai wali data. Nah, mungkin ini usernya ingin tahu nih, wali datanya ini dari mana? Seperti apa, Bang? Baik. Jadi gini, tadi pertanyaan apakah data yang terinfeksi sampai hari ini bisa di running. Jadi saya bilang tadi, karena model saya ini menggunakan data sebaran titik basis kelurahan, ya kan? Jadi ya tentu akurasinya ya tidak sebaik kalau kita menggunakan data titik basisnya domisili tadi, data tracking. Pasti akan jauh lebih akurat gitu kan. Jadi ingat data titik tadi itu kan datanya basisnya kelurahan, data modelingnya. Nah, jadi tentu modelnya tergantung dari data yang digunakan sebenarnya. Seperti itu. Nah, untuk sumber data pasien itu saya ambil dari Pemda. Jadi kita lakukan crawling gitu ya, bahasanya kita lakukan crawling, sehingga saya tidak lagi mendigitasi, karena kan mendigitasi kan bisa jadi, digitasi yang saya hasilkan bisa jadi bergeser atau kayak tidak sesuai dengan lokasi yang sebenarnya data gitu kan. Jadi kita lakukan crawling, kebetulan teman-teman ada yang jago IT-nya. Lalu untuk 7 variabel tadi itu data yang digunakan kebanyakan data-data OpenStreetMap. Jadi data-data OpenStreetMap ini kan data-data detail sekali sebenarnya. Data 1:5.000. Kayak misalkan sebaran titik-titik POI, itu kan sudah benar-benar lokasi plot persis gitu ya. Kemudian sebaran data-data terminal, jaringan jalan juga saya gunakan data OpenStreetMap gitu ya. Kemudian kalau untuk data-data kepadatan bangunan ya itu hasil model yang kami buat sendiri. Basisnya adalah pixel 30x30 meter gitu. Itu data satelit Landsat ya. Karena kita gunakan data Landsat jadi outputnya jadi basis pixel 30x30 meter seperti itu. Iya. Nah, ini kan berarti kan dari data-data yang berasal dari sumber data dan wali-wali data itu tentunya ada metode sebenarnya mungkin tadi sejak awal sudah disinggung ya. Nah, metode untuk pembuatan peta rawannya mungkin mohon izin Bang Ardi untuk dielaborasikan ulang lagi. Oke. Kalau untuk rawan sebenarnya sih prinsipnya simple. Jadi ini adalah alur pemetaan model rawannya. Nah ini saya bilang ini kan dinamis ya rawannya, makanya kita selalu update. Artinya bisa jadi sebarannya hari ini seperti ini, bisa jadi beda. Karena bisa jadi nih, saat ini ada titik ODP statusnya. Besoknya titik tersebut jadi negatif, itu tidak kita libatkan, kita tidak masukkan gitu kan. Jadi ini dinamis sekali, setiap hari harus berubah gitu. Sehingga model rawan sebaran corona ini juga berubah terus. Jadi ini didasari dari sebaran titik-titik pasien tadi, positif OPD dan ODP dan PDP yang dilakukan analisis kepada heat map-nya seperti ini. Nah kemudian selain variabel ini kita juga gunakan variabel sarana transportasi yang di heat map-kan juga sama peta kepadatan bangunan. Nah ini kita overlay sehingga menghasilkan wilayah model rawan penyebaran corona seperti ini. Artinya kalau warna merah ini berarti di situ banyak sebaran pasien positifnya, ODP maupun PDP. Kemudian padat pembangunan atau padat penduduk, lalu banyak juga sarana transportasi yang ada di situ. Seperti itu. Oke, ya. Baik, terima kasih Bang Ardi atas penjelasannya. Sebenarnya ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, Bang, terkait apa namanya. Oh iya, ini ada saran dari Pak Nurdin Sulistyo ini. Ya. Kalau boleh saran, mungkin bisa dicoba menggunakan maksimum entropi. Nah, sebenarnya ini menarik nih tentang maksimum entropi ini. Lalu ada regresi logistik dan PCA untuk pemodelan spasialnya. Tentunya ini mungkin akan menambah apa ya nanti ya, insight dari hasil analisisnya tentunya seperti itu ya Bang ya. Ya betul. Terima kasih Pak Nurdin. Ini akan menjadi bahan masukan buat kami
untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan lagi dari segi akurasi model kami. Satu lagi Mas, ini juga menurut saya penting juga. Jadi saya juga sebenarnya bukan iseng juga sih ya. Saya biasa kalau menghasilkan suatu pemikiran, saya olah kemudian saya sebarkan ke Facebook gitu ya. Ini menarik bukan ini saya ya. Bahkan awalnya kita bicara lewat Facebook ya Bang ya. Iya, betul. Silakan bukan Mas. saya mempromosikan Facebook saya ya. Jadi ini gini, baru-baru ini kan ada 50 warteg gratis ya, yang diinisiasi oleh Kemenko UKM. Iya betul. Nah, 50 warteg ini sayangnya tidak ada lokasinya, tidak ada petanya ya. Ini sumbernya dari Instagramnya si Kemenko UKM ya, seperti ini. Nah, ini kan bagus sekali nih kalau ada petanya. Kalau ada supaya nanti para ya Pak ya. Ya, betul. Ya? Iya. Warteg tadi. Ini untuk pekerja informal dan para ojek online. Nah, akhirnya saya coba melakukan plotting titik-titiknya itu. Saya cari pakai Google Maps, pakai Street View sampai dapat wartegnya, saya plot. Lalu saya upload juga di Google My Maps ya. Artinya kalau sudah di-upload di My Maps, linknya ini dibuka oleh si user, entah itu si ojek online dan lain sebagainya, nanti bisa muncul di peta Google Maps ya sebarannya. Sehingga nanti mudah-mudahan sih bisa membantu kalau misalkan dia lagi lapar atau apa, kira-kira ada nggak di sekitar lokasi dia itu ada warteg gratis apa tidak. Nah itu bisa juga tuh, mungkin dari teman-teman sini punya informasi, ada di sekitar lingkungannya ada rumah makan yang memberikan makanan gratis atau bantuan masker dan lain sebagainya. Ini bisa nanti saya bantu diplotkan di sini. Mirip participatory mapping ya Mas ya? Ya, betul. Iya. Ini lumayan nih, ini sangat membantu sekali buat teman-teman pekerja. Apalagi di saat krisis kayak gini ya Bang ya. Betul seperti itu. Oke Bang, terima kasih atas jawaban dan semua ilmu yang udah dipaparkan. Mohon izin untuk saya sedikit menarik kesimpulan dari perbincangan malam kita hari ini. Satu, sejak awal yang pertama sangat penting itu adalah standar data yang seragam dari pusat hingga ke daerah, supaya kemudian informasi tersebut bisa memiliki interoperabilitas yang baik dan bisa dibagi pakaikan pada satu platform. Lalu data skala besar dan real time yang ternyata penting, kita punya peta-peta skala yang detail sekali sampai kita memiliki data yang real time dengan availability yang baik tentunya. Lalu selanjutnya memanfaatkan informasi dari GPS tadi ya, big data tadi bisa kita manfaatkan mengenai pergerakan orang dan sebagainya. Lalu tentunya di sini informasi geospasial sebagai alat pengambil keputusan yang ternyata informasi geospasial ini banyak sekali ya Bang Ardi ya, kemana-mana dia bisa dimanfaatkan kemana-mana. Lalu selanjutnya adalah data before after tadi sebelum diambil kebijakan untuk pencegahan atau tadi istilahnya saya lupa, mohon maaf Bapak yang dari DRD tadi, ini sebenarnya sudah bukan mencegah lagi ini, mengobati ini. Ya jadi kita butuh tahu nih data before after-nya seperti apa. Lalu metode pemodelannya mungkin bisa diperkaya sehingga kita bisa melihat informasi yang lebih luas lagi sampai informasi mengenai warteg mungkin Mas. Seperti itu. Mohon izin sesi tanya jawab saya tutup. Tanya jawab secara langsung saya tutup. Di sini saya lihat mungkin ada beberapa user yang ingin tentunya pasti menyampaikan pertanyaan. Silahkan diajukan pertanyaan melalui email, mungkin nanti diinformasikan ya oleh saudari host untuk diinformasikan email untuk untuk bertanya. Kami harapkan pertanyaannya sesingkat dan sejelas mungkin seperti itu supaya kemudian jawabannya semakin komprehensif. Halo, Mas Danis. Ya.
Mas Danis mau klarifikasi untuk pertanyaan bisa di-drop di room chat, nanti kita akan Oke. coba balas via email gitu Iya. ya. Pertanyaannya silahkan di-drop di room chat langsung sebelum kami tutup di sini. Nanti akan kami rangkum, lalu akan kami sampaikan ke Mas Ardi. Mungkin gimana? Apakah nanti Bu Host akan disampaikan melalui email ke user-user itu? Iya, makanya nanti untuk yang bertanya sekalian drop emailnya juga, jadi kita bisa balas via email langsung. Jadi ajukan pertanyaannya melalui grup chat yang ada di sini, lalu langsung nanti diinformasikan emailnya, nanti akan dijawab insya Allah oleh Mas Ardi secara langsung. Mungkin akhir kata dari saya, semoga diskusi kita malam ini bermanfaat ya. Terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah hadir tadi, luar biasa sekali. Sejak awal kita ini banyak dan di saat telemeeting ini kita tetap luar biasa konsisten untuk mengikuti sampai akhir paparan. Mungkin begitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Ya, mangga. Oke, terima kasih Mas Dani Suara, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dengan berakhirnya sesi pemaparan dan diskusi, maka berakhir juga diskusi tentang kontribusi geospasial dalam penanganan wabah COVID. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Geografi Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.